671. Laporan keuangan bulan lalu yang kalian kerjakan salah. Seharusnya, total uang yang masuk adalah 130 juta, bukan 180 juta yuan, ucap Jensen. Dan juga pesanan pembelian dari Poria ini, tawaran harganya rendah, dan tolong kamu kembalikan harga yang kurang cocok kepada pemasok. Sering-seringlah bekerja sama dengan mereka, dan jangan serakah hanya demi keuntungan yang kecil. Aku berencana untuk mengembangkan serangkaian produk Snowy Series, berdasarkan bubuk es pereda radang, bubuk ini yang akan digunakan untuk menghilangkan bintik-bintik. Lanjut Jensen. Natasha tersenyum dan mengeluarkan buku catatannya, lalu dia mulai mencatat apa yang telah dikatakan oleh Jensen. Entah mengapa, menurutnya Jensen yang sekarang lebih menarik dari yang biasanya. Mungkin pria yang melakukan suatu pekerjaan dengan serius akan terlihat lebih tampan. Sudah 3 jam selalu sibuk, saat ini teleponnya mulai berdering. Guru, grup Dream Internasional ini milikmu ya? Terima kasih sudah memberikanku produk kosmetik Dreamy Series. Lalu, kapan kamu akan mengajariku seni bela diri? Selama ini aku telah menangani bisnis keluarga, jadi aku tidak punya waktu untuk pergi ke Huaxia, ucap Tuan Muda Henry Williams. Itu adalah suara dari Tuan Muda Henry Williams. Jensen tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kamu bisa datang kapan saja setelah pekerjaanmu selesai. Guru, apakah grup Dream Internasional membutuhkan bantuanku, ucap Tuan Muda Henry Williams. Untuk saat ini tidak perlu. Jika kamu ada kesempatan, kamu bantu saja grup Aliansi Bintang, ucap Jensen. Jensen menjelaskan bahwa grup Aliansi Bintang adalah salah satu dari 10 industri teratas yang ada di Huaxia. Dan grup ini juga mengembangkan banyak aset kekayaannya secara global. Namun, grup ini tidak memiliki banyak koneksi di luar negeri. Jika Tuan Muda Henry Williams dapat membantu, grup ini akan mendapatkan hasil 2 kali lipat hanya dengan melakukan setengah usaha. Namun, untuk produk grup Dream Internasional, mereka menggunakan cara dengan membuat produk yang langka dan berharga, dan juga tidak memperluas terlalu banyak area pasarnya. Tunggu dulu, untuk kantor Presdir. Kamu tidak bisa masuk begitu saja, ucap sekretaris. Saat ini, dari luar terdengar suara sekretaris yang cemas. Sial, aku adalah adik dari Presdir kalian. Penyahlah kamu, ucap Ricky Miller. Terdengar suara arogan, diikuti dengan suara tamparan. Sepertinya sekretaris itu telah ditampar oleh Ricky. Kemudian Ricky masuk dengan angkuh, diikuti oleh seorang gadis berpakaian seksi. Kakak ipar, ucap Ricky Miller. Setelah melihat Jensen, Ricky Miller berteriak. Presdir Natasha, maaf, aku, ucap Ricky Miller. Sekretaris itu juga berlari masuk dan menundukkan kepalanya sebagai tanda permintaan maaf. Tidak apa-apa, kamu keluar saja, ucap Jensen. Kemudian Natasha mengangguk, dan dia bisa melihat bekas tamparan di wajah sekretaris itu. Dia tidak bisa menahan geram atas tindakan ini. Orang ini terlalu sombong. Dia baru saja memasuki kantor Presdir Grup Dream Internasional, dan bahkan sudah berani menampar wajah sekretaris. Wajah Jensen muram dan dengan dingin berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Aku ini adikmu, kenapa aku tidak bisa datang ke sini, ucap Ricky. Ricky Miller berjalan di sekitar kantor dan memuji, lingkungan kantornya sangat bagus. Ada sofa calia, lantainya pun juga dilapisi dengan lamet. Kakak ipar, kamu benar-benar bisa menikmati kantormu yang bagus ini ya? Ucap Ricky Miller. Katakan saja, ada perlu apa? Tanya Jensen dengan mata menyipit. Bukan apa-apa kok. Jadi seperti ini, keluarga dan perusahaanku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku ingin meminjam sedikit uang darimu untuk menghidupkan kembali perusahaanku. Ricky Miller berjalan kembali dan berkata, punyaku ini adalah hadiah uang sebesar 2 miliar yuan untuk kerja sama dengan keluarga Woodley. Omong-omong, bantu aku carikan sebuah posisi untukku. Aku tidak bisa masuk ke dalam grup Aliansi Bintang, dan grup Dream Internasional bisa membantuku melakukannya. Aku sepupu Elena. Kamu tidak mungkin lupa caranya berterima kasih, kan? Kalau tidak, Elena tidak akan lagi peduli padamu, ucap Ricky Miller. Lupa cara berterima kasih, gumam Jensen. Mata Jensen berubah dingin. Apa Elena yang memintamu untuk datang ke sini? Tanya Jensen. Tentu saja, jawab Ricky Miller.
Wanita cantik yang ada di sebelah Ricky Miller juga sangat sombong dan berkata, Bibir Nata dan Kak Elena sudah mengatakan bahwa apapun yang terjadi, kamu harus mengurus urusan Kak Ricky. Kamu harus mengurusnya, ucap wanita cantik itu. Aku harus mengurusnya, ucap Jensen. Jensen akhirnya tersenyum dan berkata, baiklah, aku bisa membantu urusan keluarga Miller. Aku juga dapat memberi kamu hadiah uang sebesar 2 miliar. Untuk posisi itu. Aku akan mengatur posisi untukmu sebagai manajer umum. Begini baru benar, jangan khawatir. Ketika aku kembali, aku akan memberikan kata-kata pujian untukmu di depan Elena, ucap Ricky Miller. Ricky dan wanita cantik itu saling melirik dan keduanya terlihat sangat senang. Aku bisa memberikan apa yang kamu inginkan, tapi aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu pantas mendapatkannya? Apakah keluarga Miller juga pantas mendapatkannya, ucap Jensen. Nada bicara Jensen tiba-tiba berubah. Bagaimana aku tidak pantas mendapatkannya, dan bagaimana keluarga Miller juga tidak pantas mendapatkannya, ucap Ricky sambil mengerutkan kening. Kamu adalah seorang pria, lalu ingin mengejar wanita keluarga Woodley, dan tak kusangka kamu ingin aku memberimu hadiah uang. Apakah kamu seorang pria? Tentu saja, jika kamu memiliki beberapa keterampilan dan bernilai setara dengan uang ini, aku juga mampu membelinya. Tapi tolong tanyakan lagi pada dirimu, keterampilan apa yang kamu miliki? Diploma? Kualifikasi? Pengalaman? Tanya Jensen. Jensen tiba-tiba berdiri dan bertepuk tangan di atas meja dan berkata, mari kita bicarakan tentang keluarga Millermu. Elena dan aku hidup dengan baik di kota Asmenia. Siapa yang memaksa kita ke ibu kota? Setelah datang ke ibu kota, kapan keluarga Millermu memberiku wajah yang baik? Dasar pecundang, tak berguna, sampah, ucap Jensen. Seolah-olah aku, Jensen, menggunakan uang kalian, tapi kamu coba bertanya pada keluarga Miller. Apakah keluarga Miller memberiku uang sepeser pun, ucap Jensen. Aku sekarang memiliki status seperti ini, karena itu semua bergantung pada apa yang sudah aku bangun sendiri, ucap Jensen. Dan keluarga Miller bisa mengalami situasi seperti itu karena disebabkan oleh Jessica Miller, ucap Jensen. Kalian meminta uang padaku sekarang, apakah kalian pantas mendapatkannya, ucap Jensen. Suara tenang, kata-katanya seolah-olah seperti pedang yang menusuk ke dalam hati Ricky. Tak bisa berkata-kata dan membalasnya sedikit pun. Apakah ada kakak ipar seperti ini yang mengungkit masa lalu? Ricky ini adalah sepupumu, wanita cantik di sebelahnya kesal dan berkata, selain itu, Bibi Renatalah yang meminta kami untuk datang. Bukan urusanmu. Jensen berteriak dingin, bukan giliranmu untuk berbicara di sini. Bahkan jika Renata ada di sini pun, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Saat berbicara, Jensen melingkarkan tangannya di dadanya dan berkata dengan sedikit meremehkan, jika yang kalian inginkan adalah uang, itu tidak ada. Aku akan memberikan. Kalian sepatah kata saja. Enyahlah. Ricky menjadi marah dan berkata, beraninya kamu melakukan ini padaku, tunggu Elena menceraikanmu, tunggu sampai kamu menangis, dasar sampah, pecundang. Ucap Ricky Miller. Pelak. Jensen menamparnya dengan tangan kirinya, Ricky terdiam dan berteriak, Jensen, kamu berani memukulku. Sialan aku memilih hari untuk bertarung denganmu, ucap Ricky. Jensen kembali menamparnya. Ricky terlempar dari tempatnya, dan gigi depannya terlepas. Tamparan ini untukmu karena sudah menampar sekretarisku. Satpam, antarkan tamu. Brak. Pintu dibuka, dan tak lama kemudian beberapa petugas keamanan masuk. Sekretaris wanita itu sudah berdiri di luar pintu, dan dia terlihat sangat bersemangat. Sebelumnya, tuan muda keluarga Miller memberinya tamparan, tapi sekarang bos besarnya membalas tamparan itu, sangat keren. Jensen, kamu tunggu saja penyesalanmu, ucap Ricky Miller. Meskipun Ricky tidak mau pergi, namun dia dibawa oleh satpam keluar. Pelan-pelan saja, teriak Ricky Miller. Jensen tiba-tiba berteriak, aku tidak bisa menyetujui urusan yang lainnya, tapi aku masih bisa menjadikanmu manajer umum grup Dream Internasional. Pergi ke bawah dan tunggu administrasinya. Setelah Ricky Miller diusir dari kantor, dia tercengang dan berkata, Jensen mengatur pekerjaan untukku, gumam Ricky Miller. Sepertinya, kakak iparmu masih sangat takut padamu, ucap wanita cantik. Wanita cantik di sampingnya mulai menampakkan senyum.
Seharusnya begitu, dia pasti takut aku akan mengadu di depan Elena, ucap Ricky Miller. Ricky Miller tersenyum penuh kemenangan dan membawa wanita cantik pergi ke lantai pertama. Segera, sosok seperti Meneer datang dan menyerahkan 2 tiket pesawat dan izin kerja. Meneer Ricky, kami sudah mengurus yang diperintahkan Presdir Jensen untukmu. Ini adalah tiket pesawatnya, ucap orang itu. Tiket, tanya Ricky Miller. Ricky Miller bingung. Dia melihat izin kerjanya dan dengan mata kepalanya melihat bahwa dia memanglah seorang Meneer umum. Namun, pasti ada yang salah dengan tiket pesawatnya. Mengapa dia pergi ke Afrika? Presdir Jensen berkata, tolong atur agar kamu pergi ke Afrika bagian Ethiopia untuk membuka gurun dan menjadi Meneer umum. Ia mengatakan bahwa bakatmu sangat cocok untuk digunakan di Afrika. Omong-omong, gaji tahunan adalah 100.000 bir Ethiopia. Meneer itu tertawa. Ricky marah dan merobek tiket pesawatnya ke lantai dan berkata, setan baru mau pergi ke Afrika untuk mengembangkan gurun yang tandus. Sayang, Ethiopia adalah negara termiskin di Afrika. Wanita cantik di sampingnya berkata dengan wajah tidak senang. Dada Ricky Miller sangat sakit. Gigi depannya yang copot karena Jensen tiba-tiba muncrat keluar. 672. Pada saat ini, di kantor Presdir, wajah Natasha terlihat suram dan dia tak bisa menahan diri untuk mengumpat. Sungguh keluarga Miller ini tak tahu malu. Pada awalnya, mereka menentang kamu dan Elena untuk bersama, ini membuat segalanya menjadi sulit dan terlihat sarkastik. Sekarang keadaannya sudah lebih baik, dan kamu memiliki kemampuan untuk menahan Elena. Keuangan keluarga Miller tak berjalan dengan baik, dan ini semua dilakukan oleh Jessica Miller. Kenapa mereka tidak mencarinya? Adik sepupu menginginkan uang hadiah sebesar 2 miliar untuk menikah. Carilah keluarga Miller, buat apa mencarimu, memberi cinta bukanlah kewajibanmu. Mereka masih menginginkan posisi Meneer umum di grup Dream Internasional. Bah, apakah tuan muda keluarga Miller pantas mendapatkannya? Pada awalnya, dia juga membantu Elena, tapi sekarang dia juga tak bisa menahannya. Tidakkah kamu melihat wajah Ricky? Itu terlihat seolah-olah Jensen-lah yang berutang pada keluarga Miller. Jensen dengan cepat menghibur dan berkata, Kakak Natasha, kamu jangan ikutan marah juga, itu tak layak untuk orang seperti ini. Aku tak bisa marah. Elena lah yang maju sebelumnya, jadi aku menyerahkan tanah pabrik traktor, tetapi aku tak menyangka sikap keluarga Miller yang begitu sombong. Jika aku tahu, aku tak akan memberikannya sepeser pun. Natasha menghisap teh dan menekan amarahnya. Omong-omong, mengapa kamu mengatur posisi Meneer umum untuk sampah sepertinya? Biarkan saja dia pergi. Jensen duduk di kursi bos dan dengan santai berkata, dia masih muda dan kuat, tapi dia belum pernah membuat prestasi, jadi aku mengatur agar dia pergi ke Afrika untuk membuka industri di sana dengan tujuan mempromosikan krim pemutih dan permajaan kulit. Natasha tak bisa menahan tawanya, pergi ke Afrika untuk mempromosikan krim pemutih? Dengan warna kulit orang-orang di sana, bagaimana bisa benda ini dipromosikan? Aku tak tahu soal itu, aku mengandalkan kinerjanya, jika dia bisa membuat orang Afrika menggunakan krim pemutih dan permajaan kulit, tak ada salahnya membiarkannya menjadi Meneer umum untuk mencobanya. Hahaha. Natasha tak bisa menahan tawanya lagi. Dasar kamu ini, ternyata cukup licik. Aku tak bisa menahannya. Orang kaya pasti berpakaian sederhana. Tak mungkin aku akan mengubur bakat apapun yang ada pada dirinya. Jensen menarik Natasha untuk duduk di kursi, dan tangannya tidak jujur. Aku rasa sekarang dia ada di pinggir jalan, dengan marah sambil menginjak botol. Dasar bajingan. Natasha menepuk tangan Jensen dan menghela napas, Elena terlalu baik dan tak memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Keluarga Miller tak akan berani merobek wajah asli mereka setelah mengucapkan beberapa kata yang baik. Inilah yang seharusnya dilakukan oleh saudara ipar. Saat ini, sebuah panggilan telepon masuk. Dan yang membuat Jensen terkejut, sebenarnya itu adalah telepon dari Veronica. Jensen, apakah kamu ada waktu luang? Aku ingin bicara denganmu. Hubungi aku jika ada yang ingin kamu katakan. Aku ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberiku air itu. Selain itu, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Jensen ragu dan hanya bisa menyetujuinya. Siapa yang telepon?
Natasha melirik. Telepon dari Veronica. Jensen tak menyembunyikannya. Sepertinya kamu juga telah menggaet hati nona sulung keluarga Woodley. Meskipun Elena adalah saudara ipar, tapi apa yang dia katakan juga benar. Kamu adalah perayu handal. Natasha tertawa dan memarahinya. Jensen terlihat sedih dan berkata, aku bahkan tak bisa menghindarinya. Aku benar-benar tak punya ide tentangnya. Dan karena keluarga Woodley, aku malah sangat membencinya. Aku percaya padamu, pergilah. Ingatlah untuk kembali ke rumah untuk makan malam nanti. Juga, aku menyadari bahwa kamu tak menghabiskan uangmu. Ketika ada waktu luang, habiskanlah uang yang kamu punya. Grup Dream Internasional telah mulai membuat banyak keuntungan. Aku tak tahu bagaimana menggunakan uang ratusan juta setiap bulannya, ucap Jensen. Natasha sedang merapikan pakaian Jensen dan sangat indah. Jensen tersenyum dan mulai meninggalkan grup Dream Internasional. Jensen, apa maksudmu ini? Kamu menyuruhku pergi ke Afrika untuk menjadi manajer umum? Setelah berjalan keluar dari grup Dream Internasional, dia melihat Ricky yang sedang berada di pinggir jalan. Kebetulan saat itu dia dengan sekretarisnya menginjak botol. Bukankah posisi manajer umum sangat cocok untukmu? Aku sangat menghargai bakatmu, ucap Jensen sambil tertawa ringan. Kurang ajar. Ricky menggertakkan giginya, biarkan aku bertanya satu hal kepadamu, apakah memberikan uang hadiah atau tidak akan ada hubungannya dengan kebahagiaanku selama sisa hidupku? Apakah kamu benar-benar ingin melawan Kak Elena? Tanya Ricky. Jadi bagaimana kalau aku benar ingin melawannya? Balas Jensen. Jensen tetap tersenyum, dan dengan dingin ia berkata, kembalilah dan katakan pada keluarga Miller bahwa kalian akan melakukan segala cara untuk mengusirku dari keluarga Miller. Aku akan membantu mereka dan memberitahu sepupumu Elena itu, bahwa aku bukanlah anjing peliharaan. Jika ingin bercerai, aku akan setuju kapan saja. Kamu pasti akan menyesal. Seluruh tubuh Ricky bergetar. Saat ini, sebuah Ferrari merah muda berhenti di pinggir jalan. Hal pertama yang keluar adalah sepasang sepatu bot bertali putih, lalu tubuh bagian atas, rok dan bulu putih, dan sebuah topi putih. Harus dikatakan, bahwa wanita cantik ini adalah orang yang paham akan gaya pakaian. Dia memakai baju sesuai tren tanpa membuat tubuhnya terekspos. Selain memakai pakaian dengan baik, wajah dan tubuhnya pun sangat bagus. Wow, cantik sekali. Ricky tak bisa menahan diri untuk tak menjilati bibirnya. Setelah melihat keindahan itu dengan jelas, dia berseru, Veronica. Ricky. Orang itu adalah Veronica. Dia melirik Ricky dan tak terlalu memperhatikannya. Lalu ia berjalan ke arah Jensen dan berkata, Jensen, ayo pergi. Apa? Tubuh Ricky tiba-tiba tersambar petir. Tunangannya sebenarnya datang mencari Jensen? Namun, Jensen malah tersenyum dan membawa Veronica menuju supercar-nya. Seluruh tubuh Veronica kaku seperti boneka. Jensen benar-benar menggendongnya? Dia benar-benar kacau. Tapi dia diam-diam juga merasakan perasaan manis darinya. Boom! Ledakan! Setelah itu, Ferrari itu meledak ke jalan dan berlari menuju kejauhan di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Kemarahan Ricky sama seperti sebuah mesin yang meledak. Jensen benar-benar merebut tunangannya. Dia tak peduli dengan pacarnya yang ada di sampingnya, dan pulang ke keluarga Miller dengan perasaan marah. Saat ini, semua orang di keluarga Miller sedang makan siang. Elena, ayo, ini lobster Australia. Ini dibuat oleh koki khusus di rumah. Makanlah lebih banyak. Mai, kalian juga makanlah lebih banyak. Renata sedang mengambil makanan untuk Elena. Memperlakukannya seperti putrinya sendiri, dan juga memperlakukan dengan baik kepada Mai dan Zachary. Terima kasih, Bibi Renata. Elena sedikit mengerutkan kening. Tadi malam, dia telah memikirkannya baik-baik, dan merasa bahwa permintaan yang dibuat oleh keluarga Miller terlalu berlebihan. Lagi pula, ia dan Jensen sudah menikah. Hadiah seperti apa yang diinginkan oleh keluarga Miller? Apalagi Ricky lah yang ingin menikah dengan putri keluarga Woodley. Mengapa Jensen yang harus membayar uangnya? Dia awalnya ingin mengatakan beberapa patah kata, tetapi Renata dan yang lainnya terlalu antusias, membuatnya sedikit malu untuk membicarakannya. Elena, ini sudah hampir tahun baru, kamu juga harus membeli beberapa pakaian bagus juga.
Sore ini, aku ada janji dengan perancang busana domestik terkenal dan akan merancang beberapa set pakaian untukmu, ucap kakak. Kedua Irene. Elena menggelengkan kepalanya dan menolak, kakak kedua, itu hanyalah sebuah pakaian. Tidak perlu terlalu mencolok, kan? Selain itu kita memiliki masalah keuangan sekarang, lebih baik uangnya untuk ditabung. Mau bagaimana, hanya sandang, pangan, dan papan sudah cukup. Kamu jangan memperlakukan dirimu sendiri terlalu buruk. Maya langsung merasa keberatan. Elena membuka mulutnya dan tak bisa berkata banyak. Renata kemudian menarik Mai dan berkata, Mai, sore ini aku akan mengantarmu membeli tas sore. Aku sudah melihat model baru dari LV. Renata dengan senang hati setuju. Zachary merasa ada yang tidak beres. Keuangan keluarga Miller sudah tidak karuan, dan anak-anak keluarga Miller masih begitu boros. Apakah ini benar-benar bagus? Bibi, Ibu, Kak Elena, aku kembali. Saat ini, Ricky berlari masuk dengan wajah penuh keluhan, ada bekas tamparan di wajahnya, dan beberapa giginya copot. UPS, ada apa dengan wajahmu? Kenapa bengkak semua, di mana gigi depanmu? Hati Maya langsung terasa sakit saat melihat ini. Dengan cepat ia meminta pelayan untuk segera membawakan salep. 673. Kakak iparlah yang memukulku. Ricky mulai mengeluh dan berkata, aku pergi mencari kakak ipar untuk meminta bantuan. Tebak apa yang dikatakan kakak iparku? Dia bilang itu bukan urusannya. Mungkin keluarga Miller benar-benar akan bangkrut, dan dia masih terlihat bahagia. Kata-kata macam apa ini? Apakah keluarga harus mengucapkan kata-kata seperti ini? Renata mengerutkan kening dan menggebrak meja. Daniel juga hadir di tempat, dan wajahnya terlihat kurang baik. Maya sekali lagi bertanya, lalu, bagaimana dengan masalah uang hadiahnya? Jangan ingatkan lagi, dia orang yang sangat jahat dan egois. Ricky marah dan berkata, sudah kubilang, jika kakak ipar tak memberinya 2 miliar yuan sebagai uang hadiah, Kak Elena pasti akan mengabaikannya selamanya. Bahkan ia mengatakan jika ia sudah memiliki kemampuan, dia akan bercerai. Terlebih lagi, dia sekarang sudah kaya, dan ada banyak bintang model muda yang cantik di luar sana, mungkin dia sudah lama ingin mencampakkan istrinya. Dia juga mengatakan bahwa keluarga Miller bukanlah dan tak pantas menjadi kerabat Jensen. Kak Elena, aku pikir Jensen hanya ingin memperlihatkan kekuatannya dan memberitahumu bahwa kedudukan seorang istri tak bisa lebih tinggi dari kedudukan suaminya. Apalagi dia juga mengaturku pergi ke Afrika untuk menjual krim pemutih. Dengan warna kulit orang Afrika, bagaimana mungkin aku bisa menjualnya? Ricky menambahkan bumbu kebencian dalam perkataannya. Setelah itu, dia hampir menangis dengan muka kasihan. Wajah semua orang di keluarga Miller berubah menjadi suram. Jensen tak memberikan sedikit pun wajah kepada mereka. Mau baik dan buruknya pun, kita adalah satu keluarga. Elena, bukannya kita ingin mempersulit hidup Jensen, tapi lihatlah seperti apa sifat Jensen yang sebenarnya. Kemudian Renata marah dan berkata, dia membuat jelas posisinya dan tak akan memberikannya, kan? Di dalam hati Elena juga sangat tertekan, tetapi dia masih tersenyum dan berkata, mungkin ada kesalahpahaman, Jensen bukanlah orang yang seperti ini. Apa, salah paham, kamu bisa bertanya ke Ricky, apakah dia mendapatkan uangnya atau tidak, ucap Renata. Elena hanya bisa membalasnya tanpa berkata-kata. Dia tak bisa menahan dirinya untuk marah. Awalnya, ia masih merasa Jensen telah dirugikan, tapi perkataan Jensen yang ini terlalu menyakitkan, dan itu diulang lagi dan lagi. Sekarang ia bahkan menentangnya, karena ia sudah merasa mampu dan kaya. Apakah dia benar-benar ingin mencampakkan istrinya? Semakin dia memikirkannya, semakin dia terpojok. Apalagi saat ia berpikir bahwa Jensen adalah seorang dokter yang terkenal di ibu kota, juga calon utama Raja Prajurit, bahkan kakek dari keluarga Carson dan Palmer pun memberikan wajah kepada pemuda tampan itu. Dia berkaca lagi pada diri sendiri, tidak ada prestasi sedikit pun yang dimilikinya. Hal ini tak dapat dibandingkan dengan prestasi yang Jensen miliki. Apalagi ucapan yang dikatakan Jensen sangat berlebihan. Saat ini, Daniel dengan dingin berkata, "Nggak." Akhirnya Ricky pun menangis, Jensen terlalu berlebihan, dia tahu bahwa aku menyukai Veronica, akibatnya dia merebut tunanganku. Apa? Semua orang berteriak. Bajingan. Dia bahkan tak memberikan uang sepeser pun, lebih baik maki mereka.
Bahkan calon istri adik sepupunya juga diculik. Aduh jantungku, tolong, cepat kamu bawakan obatnya. Hati Maya terasa sakit dan berteriak kepada pelayan Maya kemudian mematahkan sumpitnya dan berkata, Nona Veronica memang sangat cantik dan memiliki temperamen yang bagus, dan dia juga orang yang berpendidikan dan berwawasan luas. Aku sudah lama menginginkannya menjadi menantuku. Tapi, gara-gara si Jensen semuanya gagal. Aduh, kakak perempuan, berikan aku beberapa obatmu juga, hatiku juga terasa sakit. Kondisi di atas meja makan keluarga Miller sedang kacau. Wajah Elena sangat suram sehingga ia bisa meneteskan air mata. Jensen merayunya kembali, dan ia sudah berulang kali mengatakan jika keluarga Woodley adalah musuhnya, tapi sekarang tidak dengan putri keluarga Woodley. Jensen, karena kamu tidak menyukaiku, maka kita bercerai. Elena sudah tak tahan lagi. Baiklah, setelah makan aku merasa tak ada ketenangan. Daniel mendorong mangkuk dan sumpit di depannya, kemudian ia pergi dengan marah. Elena adalah putrinya, terakhir kali ketika Jensen memarahi Elena di depannya karena dia tak berharga, saat itu ia sebenarnya sudah memiliki perasaan buruk. Sebagai seorang ayah, anak perempuannya adalah putri di hatinya. Setiap pria yang menindas putrinya, ayah mana yang bisa menahan amarahnya? Tapi sekarang, ia telah merebut calon menantu keluarga Miller. Tujuannya hanya untuk memukul wajah keluarga Miller. Ayah. Ketika dia datang ke halaman belakang dan melihat kakek Miller sedang menyirami bunga, dia langsung mengeluh. Haha, Dr. Genius bermain dengan sangat indah. Kakek Miller tak bisa menahan tawa ketika mendengarnya. Ayah, kenapa kamu masih bisa tertawa? Jensen benar-benar mengabaikan keluarga dan mertuanya, ucap Daniel yang tercengang. Daniel, menurutmu, apakah nona keluarga Woodley akan menyukai Ricky? Setelah kakek Miller selesai tertawa, dia berkata dengan ringan, meskipun gadis itu tak memiliki ambisi apapun, dia sangat mampu. Dia mungkin tak akan menyukai Ricky. Alasan mengapa dia mengatakan 2 miliar yuan sebagai uang hadiah sebenarnya hanya untuk mencari alasan untuk menolaknya. Tentang apa yang dilakukan oleh Dr. Genius, aku pikir itu hal yang normal. Pikirkan tentang bagaimana keluarga Miller memperlakukan Dr. Genius setengah tahun yang lalu, mereka memperlakukannya dengan sarkastik, mempersulitnya, dan diam-diam ingin membunuhnya. Sebaliknya, tak ada seorang pun yang mau menerimanya. Dr. Genius tak menargetkan keluarga Miller ini sudah sangat bagus. Kamu tak bisa hanya menginjak orang ketika mereka ada di bawah, dan kemudian menyanjung mereka saat sukses. Apakah keluarga Miller pantas mendapatkannya? Apalagi keadaan keluarga Miller ini disebabkan oleh Jessica. Tapi junior keluarga Miller juga ikut bertanggung jawab menanggungnya. Lihatlah junior keluarga Miller kita, mereka tak tahu bagaimana caranya berbisnis, mereka hanya tahu bagaimana menikmatinya. Sudah waktunya untuk keluarga kita sedikit menderita. Ketika aku masih hidup, tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Miller, tetapi di masa depan, ketika aku sudah pergi, keluarga Miller pasti akan disapu bersih. Lebih baik membiarkan mereka mengenali kenyataan lebih awal daripada sadar ketika sudah di masa depan. Kata-kata kakek Miller seperti bencana yang datang secara tiba-tiba. Seluruh tubuh Daniel bergetar dan ia hanya bisa tersenyum pahit. Ayah, apa yang kamu katakan benar, lingkungan hidup yang stabil membuat orang melupakan kesulitan hidup mereka. Aku salah tentang ini, Jensen terlihat mempersulit keluarga Miller, tapi nyatanya ia juga memberi pelajaran bagi keluarga Miller. Setelah mengatakannya, hatinya masih sulit untuk menerima kenyataan, bagaimanapun juga kita adalah kerabat Jensen, ketika dia tak menghormati kita, maka juga sulit bagi kita untuk menghormatinya. Daniel, aku tahu kamu mengkhawatirkan Jensen yang tak memberimu wajah. Kakek Miller melambaikan tangannya dan berkata, kamu harus memikirkan asal-usul Jensen, dia hanyalah seorang dokter kecil di kota Asmenia. Setelah setengah tahun, dia pindah ke ibu kota dan mulai mendapatkan status. Dengan statusnya saat ini, dia memenuhi syarat untuk melambung tinggi di depanmu. Daniel tak bisa menahan napasnya dan mengesampingkan kesombongan Jensen, karena anak ini memanglah mampu. Kakek Miller melanjutkan, Elena, gadis itu baik dan sensitif. Ia mungkin hanya salah paham tentang Jensen. Mari kita memberitahunya ketika kita ada waktu luang, kita sudah berutang banyak padanya. Omong-omong, dalam beberapa hari ini, tolong kamu temui Jensen untukku. Ayah, apakah tujuanmu mencari Jensen adalah? Bukan apa-apa kok, aku hanya punya intuisi.
Di ibu kota yang tenang ini, ada sebuah tangan yang sedang mengarah ke keluarga Miller. Aku hanya ingin mengingatkan Jensen. Kakek Miller berkata dengan penuh arti. Di sisi lain, di dalam kedai kopi. Jensen, kamu sengaja memarahi Ricky, kan? Veronica berkata sambil memainkan ponselnya, dan bertanya dengan santai. Iya betul. Jensen juga tak menyembunyikan apapun. Veronica masih dengan tenang memainkan ponselnya. Hanya saja ada sedikit rasa kecewa di matanya. Dia berkomunikasi dengan Jensen tidaklah sedikit, tapi ini seperti mereka berbagi kesulitan bersama. Awalnya ia sangat membenci Jensen, dan merasa bahwa Jensen adalah pecundang yang menjilat di keluarga Miller. Namun, sejak Jensen menyembuhkan Kak Amanda Carson, kesannya terhadap Jensen juga berubah. Sampai di tempat pabrik yang ditinggalkan, Jensen seorang diri membalikan keadaan dan pergi ke lembah cacing kota Bona. Dalam jangka panjang, Jensen sudah menyelamatkannya 2 kali. Dia, Veronica, adalah perancang pakaian Perancis yang terkenal dan juga memiliki latar belakang keluarga yang bagus. Dia adalah standar gadis cantik dan kaya. Dia memiliki visi yang tinggi. Di ibu kota yang luas ini, tak banyak pria yang bisa masuk ke dalam matanya. Salah satunya adalah kakaknya yaitu Aidan Woodley, dan dia telah mengaguminya sejak kecil. Episode 674. Tapi Jensen adalah pria yang berada di atas kakaknya. Pria sepertinya mengungkapkan banyak misteri dan juga memikatnya sepanjang waktu. Kebetulan pria seperti itu sangat rendah hati, dan membuatnya tak dapat diprediksi. Veronica tersenyum dan berkata, aku tahu kamu sengaja memarahi Ricky. Maaf, aku menggunakanmu sebagai tameng. Meskipun Jensen tak menyukai Veronica, ia terus bertanya, setelah kamu kembali dari lembah cacing kota Bona, keluargamu tidak melakukan apapun padamu, kan? Veronica menggelengkan kepalanya dan berkata, lagi pula aku adalah putra dan putri keluarga Woodley. Sesalah apapun aku, keluarga tak akan menghukumku. Kemudian Jensen kembali bertanya, lalu mengapa kamu mencariku? Aku mendengar kabar bahwa seseorang akan menyerang keluarga Miller, jadi aku mengingatkanmu untuk berhati-hati. Veronica berkata dengan sungguh-sungguh, apalagi kamu menghancurkan pabrik yang ada di lembah cacing, dan keluarga Woodley pun juga mengetahuinya. Mungkin mereka juga akan menyerangmu. Mereka tak akan berani. Jensen menggelengkan kepalanya dan berkata, kalau tidak, mereka pasti sudah lama menyerangku, hanya saja mereka menyerang keluarga Miller. Mungkinkah? Dia sudah menebaknya, mungkin karena teknik kultivasi dari keluarga Miller. Apapun yang terjadi, aku harus berterima kasih padamu karena telah mengingatkanku tentang hal ini, ucap Jensen. Veronica juga tahu bahwa di belakang Jensen sangat keras, dan keluarga Woodley takut menyerangnya namun tak ingin melepaskannya, kecuali jika benar-benar mendesak. Dia ragu-ragu dan berkata, Jensen, jika memungkinkan, aku harap kamu bisa menghindari masalah ramuan gen. Aku seorang dokter, jika aku bisa, aku pasti akan turun tangan. Jensen menolak tanpa ragu. Sekarang dia sedang perang dingin dengan Elena dan dia memandang rendah segalanya. Hanya ada 2 tujuannya, yang pertama, untuk merevitalisasi pengobatan tradisional, yang merupakan keinginan leluhurnya. Yang kedua, untuk terus meningkatkan kekuatannya. Sebagai seorang dokter, dia pasti akan turun tangan dalam pengobatan. Jensen, kamu orangnya keras kepala. Veronica menghela napas, namun, kamu jugalah seorang dokter yang jujur dan baik hati. Kedua matanya memantulkan cahaya, mungkin karena alasan ini, dia sedikit tergerak dengan pria ini. Bagaimanapun, dia juga berlatih seni bela diri dan telah melihat beberapa master, tetapi para master ini tak memiliki kebajikan seperti Jensen. Terima kasih karena sudah mengingatkanku. Jensen berdiri dan tertawa, aku sudah membayar ini semua, selamat tinggal. Jensen, tunggu. Veronica tiba-tiba berteriak pada Jensen, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kita memiliki kesempatan untuk bersama? Jensen mengerutkan keningnya dan berkata dengan wajah dingin, kamu berasal dari keluarga Woodley, dan kakakmu adalah Aidan Woodley. Bagaimana menurutmu? Jensen, keluarga Woodley adalah keluarga Woodley, kakakku adalah kakakku, dan aku adalah aku. Veronica emosi dan kemudian berdiri juga. Dia berbeda dari gadis biasanya, dia tahu bahwa kebahagiaannya harus didapatkan dengan tangannya sendiri. Tak ada hubungannya antara pendapat orang lain dengan pilihannya. Aku suka kamu, aku bisa meninggalkan keluarga Woodley hanya untukmu.
Aku bisa berdiri bersamamu dan melawan kakakku. Veronica berkata dengan sangat serius, meskipun keluarga Woodley telah melakukan sesuatu yang berbahaya untukmu, namun aku berbeda dari mereka. Aku tak melakukan sesuatu yang jahat, dan bahkan aku lebih malu ketika bersama mereka. Veronica, aku percaya padamu kalau kamu berbeda dengan mereka. Jensen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, namun, aku tak bisa menyukaimu karena sifatmu yang baik. Selain itu, aku sudah menikah. Kenapa? Veronica merasa cemas dan berkata, aku cantik dan mampu, dan aku juga tidak jahat. Kenapa kamu tidak bisa menerimaku? Aku tahu tentang istrimu, Elena, dia keras kepala dan sulit diatur. Dia bahkan tak mempertimbangkan pendapatmu ketika ingin melakukan sesuatu. Kenapa kamu bisa menerimanya? Kamu diam-diam telah melakukan banyak hal untuknya. Apakah dia pantas mendapatkannya? Aku tak yakin. Melihat Veronica tersipu dan keras kepala berdebat dengannya, Jensen tertegun sejenak dan tak bisa menahan senyum pahit di bibirnya. Tampaknya, tanpa sadar dia sudah memikat kecantikan lainnya. Jensen seketika merasa cukup polos. Lagi pula, dia benar-benar tak memiliki banyak komunikasi dengan Veronica. Tapi kebetulan Jensen adalah orang yang lembut, jika seorang wanita yang keras datang menemuinya, maka dia juga tidak akan segan, tetapi dia takut dengan wanita yang lembut datang kepadanya. Nona Woodley, sebenarnya kamu menyukaiku, seharusnya aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Kemungkinan ini karena rasa terima kasih di hatimu, dan bukanlah perasaan cinta, jadi aku harap kamu tenanglah sedikit, pesan Jensen. Lalu, kamu sudah sangat banyak membantu Elena, apakah dia tak berterima kasih kepadamu? Veronica masih dengan keras kepala berkata, menyukai seseorang, kebanyakan orang dimulai dari penampilannya, menghormati bakatnya, memiliki kesamaan karakter, dan baik hati. Pria yang memiliki kemampuan, bakat, dan bertanggung jawab akan selalu menjadi pilihan yang paling disukai dari para gadis. Aku juga tak takut untuk mengatakan ini kepadamu bahwa aku menyukai karakter, bakatmu, dan penampilanmu. Kamu terlalu langsung bicara ke intinya. Jensen menghela napas dan menggelengkan kepalanya, begini saja. Aku memperlakukan Elena dengan sangat baik karena dia adalah istriku, dan aku menolakmu karena kamu adalah temanku, sesederhana itu. Ia berbalik dan pergi. Melihat punggung Jensen, Veronica tiba-tiba berteriak, Jensen, aku tahu kamu tak percaya padaku, tapi suatu hari kamu akan tahu bahwa aku, Veronica menyukaimu, bukan karena waktu yang singkat. Jensen berhenti sebentar, dan menggelengkan kepalanya kemudian pergi. Di kedai kopi, banyak tangan orang yang gemetar memegang kopinya. Apa-apaan ini, gadis secantik itu berinisiatif untuk mengejarnya, tetapi pria itu tak menginginkannya, karena sudah menikah. Tidak heran, sulit untuk menemukan seorang istri di era sekarang, tetapi ada terlalu banyak pria nakal seperti itu. Kembali menyusuri jalan pulang, suasana hati Jensen cukup rumit. Tak dapat disangkal bahwa Veronica, sebagai 4 wanita cantik di ibu kota, adalah gadis aneh langka yang ingin memiliki sosok yang tampan, tahu sopan santun, dan berwawasan luas dan mengetahui seni bela diri. Namun, Jensen terlalu banyak memiliki hutang cinta selama ini. Dia benar-benar tidak berani memikatnya. Hal ini demi menghormati istrinya Elena. Memikirkan Elena, dia diam-diam menghela napas lagi. Retakan dalam hubungan antara Elena dan dia semakin besar. Dia tak tahu bagaimana menghadapinya dan bagaimana berkomunikasi dengannya. Hanya saja setiap dia ingin berkomunikasi, ia selalu merasa ada suatu hal yang kurang. Yang paling penting adalah bahwa sekarang mereka berada di masa perang dingin, tetapi keluarga Miller berulang kali menabur perselisihan dengannya. Demi keluarga Miller, aku sudah lama tak belajar ilmu kedokteran. Di masa depan, aku akan berfokus pada ilmu kedokteran. Jensen memikirkan misi leluhurnya dan segera berjalan menuju aula Singlin. Baru saja ia tiba di aula Singlin, terdengar suara sarkastik di dalamnya. Kak, apakah menurutmu Jensen terlihat seperti laki-laki? Dia telah membuat kemajuan besar sekarang. Dia adalah seorang dokter terkenal di ibu kota dan presidir grup Dream Internasional. Ada banyak wanita cantik di sekelilingnya, mungkinkah ini alasan dia ingin meninggalkan Elena? Apalagi dia tak memperhatikan keluarga Miller kita, dia berpikir bahwa keluarga kita akan menjilatnya. Kakek Herman, kamu harus menegakkan keadilan untuk kami. Cukup banyak orang yang berkumpul di gerbang aula Singlin untuk menyaksikan keseruan itu.
Tapi Jensen mengetahui bahwa itu adalah suara Renata. Awalnya, setelah penolakan keluarga Miller, Jensen ingin mencoba memperbaiki hubungannya. Tapi siapa sangka bahwa keluarga Miller datang untuk mengeluh? Jensen ingin memasuki aula Singlin, namun ia melihat sebuah mobil Mercedes-Benz terparkir di pinggir jalan. Ada dua wanita cantik di dalam mobil, itu adalah Elena dan Tisa. Tisa terus-menerus berbicara dengan Elena tentang sesuatu. Melihat Jensen, ia langsung diam. Jensen tak menyangka Elena juga datang dan sedang menonton pertunjukan yang bagus. Kemarahannya semakin melonjak. Apa-apaan ini? Keluarga Miller datang untuk mengeluh, dan kemudian istrinya mengikutinya. Dia diam-diam mendengus dingin dan memasuki aula Singlin.